أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. Kalian Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman. Namanya jannat itu taman. Ya, maka disebut jannah atau jannat itu taman. Kalau kalian taman itu ya perkebunan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Tahu kan taman kan? Kayak misalnya Taman Marga Satwa Ragunan gitu. Atau Taman Ismail Marzuki. Pernah nggak ke Taman Ismail Marzuki? Atau Taman Mini Indonesia Indah, ya, Tamini atau TMI, apa namanya? Taman Mini, ya TMI kan. Nah itu kita lihat taman itu kan, di situ ada tanaman-tanaman bagus, ada gedung-gedungnya, ya kan, ada buah-buahannya, ada pohon-pohonnya, ada tempat bermain, itu taman. Nah perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa adalah seperti taman yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi artinya taman itu banyak sungainya, ada sungai yang mengalir. Kalau taman pasti identik dengan sungai. Kalau nggak ada sungai nggak indah, ya kan? Ukuluha daimu wa dhilluha, yang senantiasa berbuah dan teduh. Jadi taman itu banyak pohon-pohonnya yang senantiasa berbuah dan teduh sejuk.
Tilka uqbal ladzina taqau wa uqbal kafirin an-nar. Itulah ya tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan orang-orang yang kafir adalah neraka. An-nar artinya api. Itu kalimatnya. Ya, paham ya? Jadi perumpamaan surga yang disediakan Allah kepada orang yang bertakwa adalah bagaikan taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang buah-buahannya, yang pohonnya senantiasa berbuah dan teduh atau sejuk. Jadi pohonnya berbuah yang tak pernah berhenti dan menimbulkan kesejukan. Artinya wadilluha. Jadi ada tempat di situ di mana kita bisa berteduh dengan pohon-pohon itu. Nah, itulah surga yang disediakan, yang merupakan tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang kafir, tempat kesudahannya adalah neraka. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaihi. Orang-orang yang sudah diberikan kepada mereka Alkitab atau diberikan kitab, mereka bergembira dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa minal ahzabi may yunkiru ba'dha. Tetapi kemudian ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Jadi ada yang beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, tetapi ada yang kafir kepada sebagian dari kitab Al-Quran. Seperti orang ahli kitab Yahudi Nasrani kan begitu. Mereka beriman sebagiannya, percaya kepada sebagian daripada Al-Quran, tetapi sebagian lainnya diingkari. Kemudian, Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika. Maka katakanlah kepada orang-orang ahli kitab yang seperti ini, yang tidak beriman kepada seluruh daripada Al-Quran, tetapi hanya mengimani atau meyakini sebagiannya, bahwa aku diperintahkan hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani terutama, mereka menganggap ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu dibagi tiga, trinitas oleh mereka. Jadi Tuhan itu nggak esa bagi mereka, nggak tunggal, nggak tauhid gitu. Kalau kita kan Tuhan itu hanya Qul huwallahu ahad, satu atau esa ya. Nah, bagi keyakinan mereka menganggap Tuhannya itu ada Tuhan dibagi tiga atau yang disebut dengan trinitas. Termasuk Yahudi juga sama. Maka Yahudi itu al-maghdub dalam surat Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan al-maghdub orang yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan Nasrani adalah dhalin, sesat. Al-maghdub karena banyak mengingkari terhadap perintah Allah. Al-dhalin karena dia mengada-adakan atau tersesat dengan mengada-adakan Tuhan selain Allah. Kemudian ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, hanya kepada Allah lah aku seru manusia dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Jadi kalau ada orang yang Yahudi Nasrani nggak percaya kepada Al-Quran, kepada Islam, cukupkan saja ucapan dengan bahwa aku diperintah hanya menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan, bahwa aku hanya kepada Allah aku diseru. Jadi aku tuh hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan aku akan kembali hanya kepada Allah. Maka doanya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Dan demikianlah Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Nah, Al-Quran ini bahasa Arab. Nah, apa isinya? Ini adalah sebagai peraturan yang benar. Ya, Al-Quran ini sebagai hukman, peraturan yang benar yang berbahasa Arab gitu. Jadi kalau hukum itu jadi umat Islam itu harus berhukum kepada Al-Quran. Karena Al-Quran yang mengikat, Al-Quran yang telah mengatur, yang telah menentukan bagaimana berperilaku, berkehidupan orang Islam. Jadi orang Islam itu hidupnya harus seperti Al-Quran, harus Quran yang berjalan dalam Islam. Kemudian wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan
Kata Allah, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada penolong dan tidak ada pula yang melindungi engkau dari siksanya Allah. Jadi gini kalimatnya, kalau kita mengikuti orang-orang musyrik, orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, padahal kita sudah diberikan oleh Al-Quran yang harus kita ikuti dan kita pedomani, maka kalau kita justru mengikuti baik tradisi budaya, kebiasaan, adatnya orang-orang kafir, orang-orang Barat, orang Eropa, maka kata Allah, tidak ada bagi kita selain Allah pelindung dan penolong dari siksa Allah. Itu. Maka kalau kita mengikuti tradisi budaya-budaya orang kafir, mengikuti aturan-aturan orang kafir, maka Allah tidak akan melindungi kita dan tidak ada pelindung bagi kita dan penolong dari azabnya Allah. Gitu kalimatnya. Jadi kalimatnya begini nih, kamu nggak mengikuti aku, kata Allah, kamu tidak mau mengikuti Al-Quran yang aku turunkan, ya sudah, aku azab engkau. Maka ketika aku azab engkau, tidak ada lagi yang mampu menolong dan melindungi dari azab aku, kata Allah. Jadi kalau kita manusia, orang Islam, tidak mau mengikuti Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita, tidak mau berpedoman kepada Al-Quran, jangankan berpedoman kepada Al-Quran, baca aja kagak mau, gitu. Belajar aja kagak mau, gimana mau mengamalkan, kan gitu kan? Jadi lucu kita ini hidup ini kan diatur oleh Al-Quran. Hidup kita berbagai macam, seluruh aspek kehidupan kita ini diatur oleh Al-Quran. Dari mulai kita tidur sampai bangun tidur sampai kita beraktivitas harus berdasarkan Al-Quran. Padahal bekerja harus mengikuti aturan Al-Quran kan? Padahal rumah tangga harus mengikuti aturan Al-Quran kan? Nah, padahal berbagai macam aktivitas harus mengikuti Al-Quran kan? Umat Islam itu harus mengikuti Al-Quran. Tapi permasalahannya, bagaimana mengikuti Al-Quran? Baca Al-Quran aja nggak mau, mempelajari Al-Quran aja sudah tidak mau, memahami Al-Quran aja sudah tidak mau, mendengar bacaan Al-Quran aja yang agak panjang kepanasan tuh pantat, kepegelan tuh kaki, gitu kalimatnya gitu. Jadi bagaimana hidupnya akan selamat? Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengazabnya dan tidak akan ada orang yang mampu memberikan pertolongan dan perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu tuh ya. Jadi kalau ini lucu, orang Islam, agamanya Islam, tapi nggak mau baca Al-Quran. Orang Islam tapi nggak mau dengerin Al-Quran. Orang Islam nggak mau mempelajari Al-Quran. Orang Islam tidak mau memahami Al-Quran. Orang Islam tidak mau menghafal Al-Quran. Lalu bagaimana mengamalkan? Lalu bagaimana hidupnya? Maka hidupnya akan tersesat. Maka jangan aneh kalau masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ketika jauh dari Al-Quran, hidupnya akan tersesat. Maka yang pasti azab Allah akan menimpa kepada mereka. Ya kan? Maka jangan-jangan sekarang musibah berturut-turut di mana-mana, gunung meletus, ya kan? Ada banjir lahar kayak Sumatera Barat, misalnya. Itu akibat nggak mengikuti Al-Quran, nggak mau mengikuti aturan Al-Quran. Kan Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan alam, tidak boleh alam itu dirusak dengan sembarangan, dipergunakan boleh tetapi tidak boleh dirusak. Gunung-gunung itu harus dijaga, jangan digundulin pohonnya. Haknya jalan jangan dibangun rumah-rumah, kan gitu kan? Maka kalau dilanggar, yang terjadi justru akan ada azab, akan ada bencana. Ya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya gini. Ya misalnya ini kan ada papan nih, ada papan tuh depan berlan, papan tulis. Nah papan itu berdiri kan ada tiangnya. Kalau tiangnya pada potong satu, kira-kira ngejungkel nggak? Nah itu seperti itu logikanya. Nggak boleh rusak.
tatanan yang sudah diberikan oleh Allah sebagai bentuk keseimbangan. Nah itu Al-Quran mengatur begitu. Dalam rumah tangga misalnya, suami mencari nafkah, istri mengatur urusan dalam dapur, gitu kan. Istri di rumah mengurus anak-anak, mengurus suami. Sekarang dibalik, istrinya bekerja, berangkat pagi pulang malam, suaminya di rumah. Apa yang terjadi? Kira-kira rumah tangga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud nggak? Nggak bakalan. Karena laki-laki ngurus anak beda dengan perempuan, ya kan? Padahal punya istri, padahal di rumah aja ngurus anak-anak, benahin rumah, istri kerja dari pagi sampai malam. Kira-kira itu rumah tangga bakal benar kan? Bakal benar kan? Nggak benar, rusak. Karena melanggar ketetapan dan ketentuan Allah. Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab terhadap perempuan karena diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib nafkahin itu laki-laki, bukan perempuan. Itu wajiban perempuan sebagai seorang istri adalah patuh terhadap suami. Nah itu, jadi nggak boleh. Nah Al-Quran sudah menjadi pedoman untuk itu. Maka kalau kita tidak mau memahami dan mengamalkan Al-Quran, apalagi tidak mau membaca, pasti hidup ini akan tersesat dari jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ayat yang ke-38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad SAW, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa dan kitab tertentu. Di kalimatnya gini, Nabi itu, para Nabi itu punya istri, punya anak. Itu kalimatnya, nikah mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hak seorang nabi, seorang rasul untuk mendatangkan mukjizat. Wah, saya saksi. Tapi mukjizat itu diberikan oleh Allah atas izin Allah. Nabi Musa punya tongkat mampu berubah jadi ular, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Punya tongkat membelah lautan, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mampu menundukkan angin sehingga dia bisa pergi kemanapun sesukanya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Siapa lagi? Nabi siapa lagi? Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang nabi dan rasul tidak bisa mendatangkan mukjizat sendiri, tetapi mukjizat itu datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian likulli ajalin kitab, bahwa setiap masa itu ada aturan-aturannya, ada syariatnya. Jadi setiap nabi dan rasul itu mengikuti perubahan-perubahan aturan atau syariat. Ya. Jadi kewajiban-kewajiban nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada perbedaan syariatnya. Tapi tetap tauhidnya sama, harus beribadah kepada Allah, tapi pelaksanaan syariat atau aturannya disesuaikan dengan kondisi zamannya masing-masing. Gitu kalimatnya. Dulu kan umat Nabi Musa sama umat Nabi Muhammad kan beda. Umat Nabi Musa kan gede-gede, tinggi besar, maka syariatnya akan berbeda. Ya kan, kondisional alamnya pun berbeda. Maka fikih itu berbeda. Gitu. Sangat berubah. Kemudian yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah terdapat umul kitab. Umul kitab itu lauhul mahfuz. Jadi lembaran-lembaran yang merupakan takdir Allah kepada makhluk, maka semuanya tercatat di lauhul mahfuz. Jadi nasib kita, nasib si fulan, masa, semua tercatat di lauhul mahfuz. Jadi Allah menetapkan qada dan qadarnya itu di lauhul mahfuz. Kemudian wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-ihsan. Dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka,
atau kami wafatkan engkau, maka sungguhnya tugas hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang menentukan amal mereka. Jadi poinnya, tugas kita itu menyampaikan kebenaran. Biarlah Allah yang menghisab. Jadi kita nggak boleh, wah kamu harus gini-gini, nggak boleh. Kita berdakwah. Berdakwah itu menyampaikan kebenaran kepada orang kafir. Itu salah kamu nyembah. Kamu jangan nyembah patung, sembahlah Allah. Atau kita berdakwah kepada masyarakat kita sendiri dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah berusaha mengingatkan dengan sebaik-baiknya, tapi tetap aja begitu. Udah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, kita punya saudara disuruh sholat susah banget tuh saudara tuh. Disuruh ngaji susah banget. Ya sudah, kita sudah ngajak, kita sudah mengarahkan, tapi tidak mau mengindahkan, berarti itu urusan dengan Allah yang akan menghisabnya. Maka yang ayat yang 41-42 lihat, awalam yarau anna na'til ardh, ini sebagai perumpamaan. Dan sungguh, dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah sedikit-sedikit dari tepinya, dari tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendak Allah, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Jadi Allah itu punya aturan yang Allah kehendaki. Maka hisab Allah tercepat. Kemudian ayat yang 42-nya, dan sungguh orang sebelum mereka, orang kafir Makkah, telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Allah akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Jadi orang-orang yang terdahulu, zaman Nabi, zaman Rasul terdahulu pun sudah melakukan tipu daya. Kayak umat, misalnya kaum Nabi Lut, umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad, umat Nabi Nuh, itu melakukan tipu daya. Maka Allah menjelaskan bahwa nanti orang kafir itu akan mengetahui bahwa surga itu bukan untuk mereka. Surga itu adalah untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian yang terakhir 43, wa yaqul ladina kafaru, orang-orang berkafir berkata bahwa lasta mursala, wahai Muhammad, engkau bukan utusan Allah, bukan seorang rasul. Maka katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dengan kamu, wa man indahu ilmul kitab, dan juga orang-orang yang menguasai Alkitab, yakni ulama-ulama Alkitab yang menurut Islam. Jadi orang-orang kafir itu meragukan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada orang-orang yang meragukan tentang kenabian dan kerasulanmu, bahwa biarlah Allah yang menjadi saksi antara aku dengan kamu, dan juga biarlah orang-orang yang telah diberikan ahli kitab atau ilmu kitab menjadi saksi bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya nih, dan ngantuk-ngantuk. Kesimpulannya bahwa orang yang bertakwa itu akan dimasukkan kepada surganya Allah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita gambarkan. Tetapi gambaran kenikmatan surga itu yang berdasarkan kenikmatan manusia dulu. Tetapi sesungguhnya surga itu lebih dari itu, lebih dari apa yang menurut kita nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran ini menjadi pedoman bagi kita, bahwa umat Islam ini hidupnya diatur oleh Al-Quran. Maka kewajiban kita sekarang adalah belajar Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Maka surga akan mampu kita raih dan kita dapatkan nanti, insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, pada orang ngaji itu intinya apa? Biar bisa mengamalkan Al-Quran. Maka nggak cukup sekedar baca. Makanya saya dijelaskan biar paham, sehingga kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.